Tapi yang namanya manusia tuh terkadang memang seperti itu. Kalau pas lagi ngaji, kecil dunia nih nampaknya. Tapi pas sudah pulang, jumpa anak, jumpa istri, tengok mobil, tengok rumah, tengok kereta, wah jadi besar lagi dunia nih. Maka Sayyiduna Hanzalah itu pernah bilang, qad nafaqal Hanzalah. Ya Rasulullah, Hanzalah ini munafik ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa pula munafik? Maka kata Sayyiduna Hanzalah, kami kalau seandainya baru atau duduk di hadapanmu, seolah neraka surga itu betul-betul sudah ada di hadapan mata kami. Sehingga tak terpikir lagi yang lain, pikirnya bagaimana bisa masuk surga terhindar dari siksa neraka. Nggak peduli, nggak punya rumah, nggak punya duit, nggak punya jabatan, yang penting punya surga, jangan masuk neraka. Tapi ketika kami pulang, kata Sayyiduna Hanzalah, jumpa dengan istri, jumpa dengan anak, maka hilang gambaran neraka dan surga tadi itu di hadapan kami. Ini yang diadukan oleh Sayyiduna Hanzalah kepada baginda Nabi. Lalu apa kata Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan li muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Qalal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Insyaallah kita sambung sedikit menyelesaikan bab tentang tafakkur yang selayaknya juga kita tafakkurkan, kita pikirkan, dan sesungguhnya telah bangkitkan kepada kamu akan Rasul, asar akan Rasul yang dikuatkan dia dengan beberapa mukjizat. Allah Ta'ala telah utuskan kepada kita Rasul yang dikuatkan dengan beberapa mukjizat. Mukjizat yang menyalahi adat yang keluar daripada kuasa anak Adam. Nah, di Rasulullah itu diutus kepada kita, dan buktinya bahwa dia itu Rasul adalah adanya mukjizat. Mukjizat secara bahasa artinya yang melemahkan. Karena ketika mukjizat ini dihadapkan kepada orang-orang yang membangkang, yang tak percaya, lemahlah mereka dari pembangkangannya, tak punya argumen lagi, tapi tinggal lagi ucapan-ucapan yang tak benar. Rasulullah ditantang untuk membelah bulan, dibelah bulan oleh baginda Nabi, tak bisa bercakap, tapi keluar tuduhan-tuduhan yang tak patut. Dikatakanlah Rasulullah itu penyihir begini begitu segala macam. Nah, jadi dikuatkan dengan mukjizat yang tak dikuasakan oleh manusia. Dan mengkhabar ia bahwasannya bagi kamu itu Tuhan yang amat mengetahui dengan segala asrar hambanya. Para Rasul tadi itu memberitahu kepada umatnya bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha mengetahui segala rahasia hambanya, dan barang yang bergerak pada segala pikirannya, dan Allah mengetahui segala hal yang tergerak dalam pikirannya. Lagi amat kuasa atas bahwa mensiksakan hambanya.
Dan Allah itu maha kuasa untuk menyiksa hambanya. Nah, jika mendurhaka ia, kalau ia durhaka. Dan memberi pahala jika taat akan dia. Dan bahwasannya surga itu negeri nikmat, tempat kesudahan bagi hambanya. Ini diingat-ingat supaya kita semangatnya ke akhirat. Kalau tidak tafakkur tentang akhirat, dunia ini jadi besar. Dunia ini kecil kalau kita ingat akhirat, kalau akhirat itu nampak depan kita. Tapi yang namanya manusia itu terkadang memang seperti itu. Kalau pas lagi ngaji, kecil dunia nih nampaknya. Tapi pas sudah pulang, jumpa anak, jumpa istri, tengok mobil, tengok rumah, tengok kereta, wah jadi besar lagi dunia nih. Maka Sayyiduna Hanzalah itu pernah bilang, qad nafaqal Hanzalah. Ya Rasulullah, Hanzalah ini munafik ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa pula munafik? Maka kata Sayyiduna Hanzalah, kami kalau seandainya baru atau duduk di hadapanmu, seolah neraka surga itu betul-betul sudah ada di hadapan mata kami. Sehingga tak terpikir lagi yang lain, pikirnya bagaimana bisa masuk surga terhindar dari siksa neraka. Nggak peduli, nggak punya rumah, nggak punya duit, nggak punya jabatan, yang penting punya surga, jangan masuk neraka. Tapi ketika kami pulang, kata Sayyiduna Hanzalah, jumpa dengan istri, jumpa dengan anak, maka hilang gambaran neraka dan surga tadi itu di hadapan kami. Ini yang diadukan oleh Sayyiduna Hanzalah kepada baginda Nabi. Lalu apa kata Rasulullah? Nah, apakah Rasulullah langsung bilang, oh nggak boleh begitu, harus terus ingat surga sama neraka? Nah, Rasulullah paham bahwa memang beginilah Allah. Bahwa memang beginilah keadaan manusia terhadap keyakinan dan imannya tadi itu. Maka kata Rasulullah, pelan-pelan wahai Hanzalah. Artinya namanya latihan. Kadang begitu, belum terus-terusan ada perasaan seperti itu. Pelan-pelan nanti insya Allah akan terjaga. Nah, pandangan ke akhirat itu tak akan putus. Nah, sahabat itu kalau sudah Nabi yang bilang langsung yakinnya mantep, amalnya pun langsung diamalkan. Rasulullah ketika menyampaikan ayat tentang sedekah dengan harta terbaik, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian belum dikatakan baik kalau kalian belum menyedekahkan apa yang kalian sukai. Langsung Sayyiduna Abu Talhah itu teringat bahwasannya beliau yang paling beliau sukai adalah taman beliau, Bairuha. Langsung disedekahkan. Ya Rasulullah, aku punya harta yang paling aku cintai, taman Bairuha. Indah betul, Rasulullah sering main ke situ. Maka ini ku sedekahkan di jalan Allah. Langsung. Kecil langsung. Dunia itu ketika Rasulullah ngomong. Nah, maka doa yang sering diajarkan oleh Syekhuna Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu cita-cita terbesar kami. Wala mablagha ilmina, dan jangan jadikan dunia itu tujuan daripada ilmu kami. Itu banyak dibaca. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina. Jangan jadikan dunia itu cita-cita terbesar kami. Cita-citanya masuk surga tanpa hisab. Nah, jangan cita-citanya dunia saja. Nah, sekarang di sekolah-sekolah, bahkan sampai yang sekolah yang labelnya madrasah sekalipun, itu para siswanya yang belajar di situ motivasinya semuanya dunia rata-rata. Nanti diajarkan, ayo belajar biar bisa masuk perguruan-perguruan tinggi negeri. Nanti bisa jadi PNS. Nanti jadi ini gajinya sekian, jadi ini gajinya sekian. Akhirnya anak-anak itu sudah jadikan ilmunya, tujuannya itu adalah dunia. Nah, ini yang seharusnya kita luruskan. Niat-niat anak kita ketika belajar. Biar bisa sholat, sholatnya benar, diridhoi Allah, masuk surga. Cita-citanya harus surga, sehingga mereka tidak peduli apapun yang terjadi, yang penting aku masuk surga. Perhatikan,
Kalau orang niatnya surga dengan prinsip tak peduli bagaimanapun caranya, yang penting aku masuk surga, pasti jadi orang baik. Kenapa? Karena surga tak bisa lewat jalur-jalur yang tak baik. Tak bisa nyuap, tak bisa nyogok. Harus dengan amal soleh. Maka kalau prinsipnya aku harus masuk surga, mau tak mau dia harus jadi orang baik. Tapi kalau niatnya itu adalah dengan jabatan PNS segala macam, aku tak tahu bagaimana caranya, yang penting aku jadi PNS. Bisa nggak pakai jalur yang salah? Bisa. Banyak jalur-jalur yang tak betul. Aku tak peduli bagaimanapun caranya, aku harus bisa jadi anggota dewan. Oh, bisa, jalannya tak baik. Tapi kalau tujuannya surga, pasti jadi orang baik. Maka ini ditafakurkan. Bahwasannya surga itu negeri nikmat, tempat kesudahan bagi hambanya yang bahagia, serta dengan berbagai nikmatnya, kekal selama-lamanya. Nah, ini yang paling terbaik daripada surga adalah kita kekal di situ. Nah, jadi kata sebagian ulama, 4 hal di surga itu lebih baik daripada surga. 4 hal di surga lebih baik daripada surga itu sendiri. Yang pertama, dilayan malaikat di surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Yang kedua, bertetangga dengan para nabi di surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Yang ketiga, kekal di surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Yang terakhir, yang keempat adalah ridha Allah di surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Nah, dan 4 hal di neraka itu lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Nah, yang pertama, cacian makian daripada malaikat itu lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Yang kedua, bertetangga dengan iblis, bertetangga dengan setan, itu lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Yang ketiga, murka Allah, itu lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Yang terakhir, kekal di neraka, itu lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Kalau tak kekal, masih ada yang ditunggu. Habis, selesai. Tapi kalau sudah kekal, na'udzubillah, banyak berdoa supaya mati dalam keadaan beriman. Nah, karena kalau sudah mati dalam keadaan beriman, ya pasti dapat surga. Ujungnya pasti surga. Tapi kalau mati dalam keadaan kafir, na'udzubillah, kita usahakan jaga iman kita nih. Nah, dan bahwasannya neraka itu negeri azab, tempat kesudahan bagi hambanya yang asyqiya. Neraka itu adalah negeri azab, tempat kesudahan bagi hambanya yang asyqiya. Asyqiya itu artinya celaka, serta berbagai-bagai siksanya kekal selama-lamanya. Na'udzubillah. Ini bagi orang kafir. Kalau orang Islam, orang mukmin tapi asi, tapi bermaksiat, itu nama nerakanya neraka jahanam. Neraka jahanam ini neraka paling atas, yang nanti ketika orang terakhir keluar dari situ, dia akan dibinasakan Allah. Lain neraka jahanam di bawah-bawahnya itu neraka yang kekal, tempat orang Yahudi, Nasrani, munafik, penyembah berhala, majusi, masing-masing nerakanya beda, ada sabiin lagi. Nah, tapi kalau neraka jahanam ini neraka yang diperuntukkan bagi orang beriman. Orang beriman masuk situ disiksa, na'udzubillah, tapi setelah habis masanya akan keluar, dibasuh di air telaga surga itu, kemudian masuk ke dalam surga. Nah, dan memang keadaan orang-orang beriman ketika mau masuk neraka ini agak unik, beda. Malaikat Malik sendiri pun kan heran. Dalam kitab Tambihul Ghafilin, Malaikat Malik ketika orang-orang beriman digiring menuju ke neraka, itu caranya beda. Kalau orang kafir, cara menggiringnya, rantai dimasukkan dari mulut, keluar dari dubur, diseret. Itu cara menggiring orang kafir ke neraka. Tapi kalau orang beriman, cara menggiringnya, yang perempuan dijambak rambutnya, yang laki-laki ditarik dagunya. Nah, nggak sampai kayak tadi. Kemudian
wajahnya masih cerah, masih tampan. Kenapa? Bekas air wudhu. Maka ketika sampai di pintu neraka, malaikat Malik bilang, kalian ini siapa? Ini siapa nih yang dibawa nih? Ini penghuni neraka. Sampai malaikat Malik bilang, nanti salah, nanti bukan. Kenapa? Tak ada penghuni neraka masih tampan-tampan, masih cantik begini. Cerah-cerah wajahnya. Nah, maka kata malaikat yang mengantar, memang disuruh Allah ini masuk neraka. Ditanya lagi sama malaikat Malik, kalian ini siapa? Dibuka pintu neraka, nampak jilatan api neraka jahanam, hilang ingatan semuanya. Kalian ini siapa? Kata malaikat Malik. Sampai semuanya saling bertanya, siapa kita ini? Jawab, ini malaikat Malik nanya, siapa kita ini? Tak ada yang bisa jawab. Akhirnya ada satu orang bilang, kami waktu di dunia kitabnya Al-Quran, ingatnya sama Al-Quran. Maka dibilang malaikat Malik, loh kalau kitabnya Al-Quran berarti kalian umatnya Muhammad lah. Baru semuanya serentak menjawab, benar kami umatnya Nabi Muhammad. Apa kata malaikat Malik? Lah kok bisa masuk neraka? Kan udah ada Quran. Tapi kalian udah punya Quran, kok masuk neraka? Ya diamlah semuanya kalau dia bilang kayak gitu. Kalau tak dibaca Al-Qurannya ataupun dibaca tapi tak diamalkan. Akhirnya ya udahlah, karena memang sudah perintah Allah masuk neraka, masukkan ke neraka. Nah, di situ terjadi lagi keanehan. Kata malaikat Malik, neraka, api neraka bakar mereka. Begitu api tadi mendekat, semuanya mengucapkan Allah, mundur apinya. Kata malaikat Malik, loh kenapa mundur, bakar? Nerakanya jawab, bagaimana kami membakar orang yang menyebut Allah? Masa dibakar orang yang nyebut Allah? Lah ini yang nyuruh Allah sendiri. Akhirnya dibakar, tapi dalam satu riwayat tak bisa api tadi menggapai wajahnya. Wajahnya tak tergapai. Kenapa? Karena itu wajah pernah sujud kepada Allah. Dan ketika menjalar panas tadi sampai hampir ke hati, tak bisa tembus sampai ke hati. Kenapa? Karena di hati adalah ilaha illallah. Jadi tetap ada fungsinya iman tadi itu walaupun sudah masuk neraka. Nah, itu bedanya neraka jahanam dengan neraka yang lain. Nah ini diingat. Jadi kita tetap jaga iman kita. Nggak maulah sampai kita masuk neraka. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Nah, wallahu a'lam itu artinya Allah yang maha mengetahui. Allahumma ya Allah wafiqna. Nah, beri kami taufik limardatika untuk ridhamu, wasabbitna, dan tetapkan kami ala dinika atas agamamu, amin. Dan telah terdahulu bahwasannya pada kitab ini 40 bab. Nah, sampai sini akan datang nanti al-babul awwal fi fadilatil ilmi wal ulama. Barulah masuk ke kitab lubabul hadisnya. Nah, ini akan datang.